Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngerina Eka Nugroho dari Universitas Brawijaya, jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NIC CP196 yang sedang mengikuti studi independen di PT KRP Indonesia. Nah, di sini kali ini saya akan membahas mengenai machine learning dengan Knime. Jadi yang pertama-tama di sini kita mempunyai dua dataset tabel, yaitu pertama ada dataset label transaksi dan ada dataset mengenai deployment prediksi tentang transaksi. Nah, untuk dataset label transaksi, nah di dataset yang sudah punya label yaitu nanti kita akan menganalisis mengenai upper transaction dan lower transaction. Sedangkan untuk dataset deployment prediksi rentang transaksi di sini kita akan menggunakan model naive Bayes seperti itu. Nah, tujuannya apa sih kita tujuannya apa sih untuk video kita kali ini? Nah, yang pertama, di sini kita akan melihat seberapa baik sih algoritma naive Bayes dalam memprediksi rentang transaksi. Yang kedua, kita nanti akan melakukan evaluasi bagaimana menerapkan model ini untuk data baru yang belum memiliki label seperti itu. Nah, menurut apa sih itu prediksi rentang transaksi? Jadi prediksi rentang transaksi ini nantinya akan bertujuan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan total nilai transaksi. Data ini penting, misalnya untuk memahami pola pembelian pelanggan, menyusun strategi pemasaran, atau bahkan pengambilan keputusan operasional. Jadi, naive Bayes nantinya akan membantu kita untuk menemukan hubungan antara atribut-atribut transaksi dengan label kategori transaksi sehingga kita bisa menentukan apakah suatu transaksi tersebut tergolong upper transaction atau lower transaction. Nah, dengan bantuan KNEM ini nantinya kita akan bisa membangun workflow analisis ini dengan lebih mudah, seperti itu. Nah, tanpa lama-lama, langsung saja kita ke KNEM-nya. Nah, di sini kita sudah sampai di software KNIME. Nah, pertama-tama kita create new workflow. Di sini kita klik kanan. Setelah itu kita buat new KNIME workflow. Kita namakan saja data machine learning. Nah, setelah itu karena data tabelnya itu dalam bentuk Excel, di sini kita tambahkan notes Excel reader. Setelah itu kita tambahkan di sini. Nah, bisa dilihat bahwa warnanya masih merah. Jadi di sini kita lakukan configure terlebih dahulu. Kita masukkan filenya. Nah, di sini adalah tabel filenya seperti ini. Setelah itu kita klik apply. Jika sudah, kita apply, kita klik OK. Nah, di sini warnanya masih berwarna kuning. Kita execute. Nah, di sini kita lakukan execute. Nah, di sini warnanya sudah berwarna hijau. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah, selanjutnya di sini kita akan melakukan normalisasi untuk bagian total. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu tabelnya. Nah, di sini pada bagian total kita akan melakukan normalisasi untuk agar jumlah totalnya itu di skala yang sama seperti itu. Nah, pertama-tama kita tambahkan notes. Nah, di sini untuk melakukan normalisasi kita tambahkan notes normalizer. Nah, normalizernya yang pada transform ya, teman-teman. Setelah itu kita taruh di sini di workflow-nya. Setelah itu kita hubungkan nih Excel reader-nya dengan normalizernya. Nah, setelah dihubungkan, di sini akan berubah menjadi berwarna kuning. Langkah selanjutnya adalah, langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan configure terlebih dahulu. Nah, di sini pada bagian dialog, di sini akan muncul minimum dan maksimum. Jadi di sini minimum dan maksimumnya kenapa 0 dan 1? Di sini adalah untuk mempermudah analisis nantinya saat melakukan rentang prediksi datanya terlebih seperti itu. Nah, di sini dengan minimumnya adalah 0 dan maksimumnya adalah 1 seperti itu. Selanjutnya kita klik OK. Nah, jika sudah, di sini kita execute biar notes-nya berwarna hijau. Nah, jika sudah kita execute, di sini kita open tabelnya, teman-teman. Nah, bisa dilihat bahwa tabelnya sudah berada pada rentang yang sama, yaitu dengan minimum rentangnya adalah 0, dan jika dia melebihi 0, maka maksimalnya adalah 1, seperti ini. Pada row 28, pada bagian customer Gemini Furniture, di sini untuk orderannya, untuk total orderannya adalah dengan maksimum 1, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian data untuk menggunakan notes partitioning. Jadi, apa sih notes partitioning itu? Jadi di sini notes partitioning itu
Jadi di sini nodes partitioning itu berfungsi untuk membagi dataset menjadi dua, yaitu untuk training dan testing. Jadi dataset itu untuk training itu untuk melatih model machine learning, dan untuk dataset testing itu untuk mengevaluasi performa modelnya seperti itu. Nah, jika sudah di sini kita akan melakukan kita tarik garisnya ke garis dari normalizer ke partitioning. Nah, selanjutnya kita tarik garis seperti ini ke partitioning. Nah, di sini karena masih berwarna merah, kita configure seperti biasanya. Nah, di sini untuk relatifnya kita pilih bagian 80%. Mengapa kita di bagian ini kita pilih relatif bukan absolut? Karena relatif ini sangat cocok untuk machine learning untuk melakukan pengujian datanya. Terus di bagian ini kita pilih draw randomly. Jadi draw randomly itu untuk mengambil sampel secara acak untuk mencegah overfitting pada datanya. Setelah itu di sini kita klik apply. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kan sudah berwarna kuning nih. Selanjutnya kita execute seperti biasa. Nah, di sini kita lihat hasil datanya. Sebenarnya belum kelihatan sih. Nah, di sini seperti ini. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya di sini kita akan menambahkan nodes table view. Nah, apa sih fungsi nodes table view setelah kita melakukan konfigurasi di partitioning? Jadi, di sini table view itu akan digunakan untuk memvisualisasikan hasil pembagian dataset. Karena kan tadi datasetnya sudah dibagi menjadi dua kan. Nah, di sini kita akan memeriksa struktur data yang dihasilkan apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini kita untuk table view-nya memilih yang bukan JavaScript ya. Kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan table view-nya 2. Mengapa 2? Karena di sini kan tadi untuk pembagian datasetnya kan menjadi 2. Nah, mengapa? Nah, maka dari itu untuk kita memeriksa datasetnya, kita menambahkan 2 table view, 2 nodes table view. Nah, selanjutnya kita hubungkan saja nodes partitioning dengan nodes table view-nya. Nah, sudah berwarna kuning. Jika sudah berwarna kuning, di sini kita tidak perlu melakukan konfigurasi. Mengapa kita tidak perlu melakukan konfigurasi? Karena konfigurasinya sudah dilakukan di bagian partitioning. Nah, di sini kita langsung execute saja agar langsung berwarna hijau. Nah, jika sudah, di sini kita buka tabelnya. Kita buka tabel yang pertama. Nah, di sini ini adalah tabel yang pertama. Di sini rows-nya adalah 196 dan columns-nya adalah 9. Di sini bisa dilihat mengapa untuk row-nya di sini pada bagian pertama itu di sini masih secara urut ya, teman-teman. Sedang langsung saja kita buka pada tabel yang kedua. Di sini bisa dilihat untuk rows-nya dan columns-nya adalah 50 dan 9, dan di sini kita tidak bisa melihat row untuk. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan nodes naive Bayes. Jadi naive Bayes ini adalah salah satu algoritma yang tersedia untuk membangun model klasifikasi. Nah, biasanya masalah klasifikasinya berupa prediksi kategori, analisis teks, atau masalah klasifikasi data yang linear. Di sini kita cari saja naive Bayes. Nah, di sini untuk naive Bayes-nya yaitu kita memakai dua, yaitu naive Bayes learner dan naive Bayes predictor. Yang pertama kita tambahkan dulu naive Bayes learner-nya. Di sini. Nah, jika sudah, kita hubungkan naive Bayes learner-nya dengan partitioning 1, yang yaitu untuk melihat kondisinya bagaimana. Setelah itu, di sini kita configure. Nah, pada dialog ini seperti biasa klasternya diisi cluster saja seperti yang tersedia, dan untuk maximum number of unique nominal value per atributnya kita isi 100. Di sini kita klik apply, setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah, di sini seperti biasa kita execute dan open view seperti ini. Nah, di sini sudah muncul teman-teman untuk hasil pengklasifikasiannya. Yang pertama ada berupa for cluster, activities, company, invoice status, setelah itu salesperson, Gaussian distribution for total per class value, dan lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan naive Bayes predictor. Nah, untuk naive Bayes predictor kita hubungkan ke partitioning 2-nya. Setelah itu di sini kita hubungkan naive Bayes learner-nya seperti itu. Nah,
Mengapa kita menghubungkan Naive Bayes Learner dan partitioning 2 di sini? Karena kita untuk melihat apakah import data yang sudah dilakukan pada Naive Bayes Learning pertama dan partitioning 2 itu sudah baik dalam untuk model pengklasifikasiannya. Nah, di sini untuk Naive Bayes predictornya, di sini kita akan melihat pengklasifikasian data yang belum pernah kita lihat. Nah, di sini tidak usah melakukan konfigurasi karena konfigurasi sudah dilakukan di Naive Bayes Learner dan di partitioning 2. Selanjutnya di sini kita lakukan execute saja. Nah, jika sudah dilakukan execute, di sini kita melihat apakah datanya sudah benar. Nah, di sini datanya akan berbentuk seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat untuk datanya kan hampir mirip seperti data awal setelah kita melakukan konfigurasi dari Excel Reader ke Excel Reader ke Normalizer. Nah, di sini tetapi kalau misalnya kalian cermat, di sini ada tambahan kolom yaitu di bagian prediction di sini. Nah, di bagian prediction di sini fungsinya untuk memprediksi dan selain itu di sini bisa mengklasifikasikan data baru. Selanjutnya di sini kita tambahkan Node Scorer yang nantinya akan dihubungkan ke Naive Bayes Protector. Kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, kita konfigurasi seperti biasa. Setelah itu di sini Scorer berfungsi sebagai untuk mengevaluasi performa model mesin learning dengan membandingkan hasil prediksi model dengan nilai sebenarnya. Jadi di Node ini akan menyediakan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix yang sangat penting untuk memahami seberapa baik sih model itu bekerja pada dataset yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya di sini untuk pengisian profit score as for variabelnya tidak wajib untuk diisi seperti itu. Setelah itu kita klik apply. Setelah kita klik apply, kita klik OK di sini. Nah, setelah itu di sini kita klik execute dan open views. Nah, datanya akan masuk seperti ini karena ini adalah data cluster prediction-nya hanya untuk lower transaction dan upper transaction saja. Setelah itu di sini kita tambahkan PML writer yang nantinya akan dihubungkan ke Naive Bayes Learner. Nah, selanjutnya di sini untuk PML writer-nya kita hubungkan ke nodes Naive Bayes Learner seperti ini. Nah, di sini kita hubungkan PML writer ke nodes Naive Bayes Learner. Nah, jika sudah di sini kita configure seperti biasa. Setelah itu di sini untuk write to-nya kita pilih relative to dan untuk filenya di sini. Nah, di sini kan karena masih kosong, di sini kita klik browse saja. Setelah itu di sini kita klik new. Di sini kita kasihkan untuk file name-nya adalah PML dataset seperti ini saja. Setelah itu kita save. Nah, jika sudah di sini setelah itu kita klik apply dan kita klik OK. Nah, jika sudah di sini kita execute. Nah, di sini sudah tersimpan. Selanjutnya kita tambahkan PML nodes PML reader. Karena kan tadi itu PML writer, jadi di sini kita untuk membaca hasilnya tadi kita tambahkan PML reader. Nah, untuk PML readernya di sini tidak usah dihubungkan oleh nodes manapun. Jadi di sini kita langsung configure saja. Setelah itu untuk read from-nya kita memilih relative to dan di sini untuk filenya kita pilih PML dataset tadi yang sudah kita buat. Setelah itu kita klik apply, kita klik OK. Nah, jika sudah kita execute seperti biasa. Nah, setelah itu di sini kita akan melakukan pengujian lagi. Nah, di sini kita tambahkan Node Excel Reader lagi karena kita akan melakukan pengujian pada data barunya. Nah, setelah itu di sini kita lakukan configure. Setelah itu kita browse filenya yang tadi sudah kita download, yaitu mengenai prediksi rentang transaksi. Nah, setelah itu kita klik apply, kita klik OK. Nah, jika sudah di sini kita klik execute. Nah, di sini kita tambahkan nodes lagi, yaitu seperti tadi kita mengulang normalizer. Nah, kita hubungkan seperti ini. Setelah itu kita configure lagi. Nah, untuk rentangnya kita samakan seperti tadi, yaitu 0 dan 1. Nah, setelah itu kita klik OK. Di sini kita execute. Setelah itu di sini kita lihat hasil tabelnya. Bisa dilihat hasil tabelnya di rentang 0 dan tidak ada hasil yang menunjukkan 1.
Selanjutnya di sini kita tambahkan Notch Naive Bayes Predictor. Nah, untuk Naive Bayes Predictor nantinya akan kita hubungkan ke PML reader yang ini. Selanjutnya kita hubungkan ke normalizer. Nah, di sini kita hubungkan terlebih dahulu ke normalizer. Setelah itu, kita hubungkan ke PML readernya. Nah, jika sudah, seperti biasa kita configure. Nah, di sini untuk Naive Bayes Predictor kita langsung saja execute. Nah, jika sudah berwarna hijau, kita langsung lihat saja bentuk tabelnya seperti ini. Nah, tabelnya dengan rows-nya adalah 107 dan kolomnya adalah 9. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tabelnya ketambah dan dengan kolomnya ketambahan 1 yaitu prediction. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan notch denormalizer untuk mengaktifkan hasilnya. Denormalizer seperti ini. Nah, kita hubungkan denormalizer ini dengan normalizer. Nah, setelah itu di sini kita juga hubungkan denormalizer dengan Naive Bayes. Kita hubungkan terlebih dahulu normalizer dengan denormalizer. Setelah itu kita hubungkan ke Naive Bayes Prediction-nya. Setelah itu, nah di sini kita buka datanya. Bisa dilihat untuk totalnya itu sudah kembali ke seperti data awal, yaitu 286, bukan dalam rentang 0 atau 1 lagi. Jadi denormalizer ini adalah kebalikan dari normalizer. Kalau normalizer itu akan mengubah datanya menjadi rentang, sedangkan kalau denormalizer ini nantinya akan mengembalikan datanya lagi, seperti itu. Langkah selanjutnya, selanjutnya di sini kita tambahkan notch group by. Untuk kita tambahkan notch-nya. Nah, group by ini untuk menggrupkan. Setelah itu, di sini kita hubungkan kolom denormalizer dengan group by-nya. Setelah itu di sini kita klik configure. Setelah itu di sini yang akan kita pindahkan pertama adalah customer di sini. Setelah itu pada bagian manual aggregation-nya. Nah, selanjutnya pada manual aggregation di sini pada total, di sini kita add. Nah, untuk aggregation-nya kita menggunakan metode sum. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita add lagi pada totalnya. Di sini kita akan menggunakan metode min seperti biasa. Setelah itu kita apply dan kita klik OK. Selanjutnya di sini kita execute untuk melihat hasil tabelnya. Nah, di sini bisa dilihat hasil total sum-nya dan hasil total min-nya dari penotalan tadi. Nah, selanjutnya di sini pada bagian group by kita akan memvisualisasikan datanya dalam berbentuk bar chart. Sebenarnya tidak harus berbentuk bar chart, kita bisa menggunakan chart yang lain, tetapi di sini saya akan mencoba untuk menggunakan bar chart. Nantinya akan saya coba lagi untuk menggunakan visualisasi data dengan bentuk yang lain. Selanjutnya kita hubungkan dengan group by. Seperti biasa kita configure. Nah, untuk aggregate dimension-nya tidak usah diisi karena kita sudah melakukan konfigurasi di bagian di langkah sebelumnya. Selanjutnya di sini pada bar chart-nya di sini akan menggunakan include sum terlebih dahulu. Untuk totalnya, untuk min-nya kita tidak akan include-kan terlebih dahulu. Jadi yang akan kita include-kan adalah berupa sum. Jadi nanti akan ada dua bar chart, yaitu ada bar chart mengenai sum dan total. Seperti biasa kita klik OK. Selanjutnya di sini kita klik execute dan open views. Nah, bar chartnya akan muncul seperti ini. Di sini kita save aja as image. Kita save. Selanjutnya di sini karena kita akan menggunakan chart yang lain untuk melihat bagaimana min-nya, di sini saya akan menggunakan pie chart saja. Jadi dalam bentuk diagram lingkaran. Kita tambahkan, kita akan menggunakan stacked area. Kita akan menggunakan stacked area chart seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan ke notch group by. Setelah itu di sini kita configure seperti biasa. Selanjutnya yang akan kita lihat kan total sudah kita lihat. Selanjutnya yang akan kita lihat adalah min.
Jadi kita excludekan terlebih dahulu untuk totalnya. Setelah itu di sini kita titelnya akan min data rentang prediksi seperti ini. Terus kita klik OK. Setelah itu seperti biasa kita configure, kita execute. Setelah itu kita buka deh ininya, secret area chartnya. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Kita save terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita buka pada bagian file yang sudah kita download tadi. Kita buka dalam bar chart dulu yang beruntuk totalnya ya, data rentang prediksi total seperti ini. Dan bisa dilihat bahwa ada beberapa perusahaan yang mendekati 8 seperti itu, atau beberapa customer yang mendekati 8.000 untuk pembeliannya. Setelah itu di sini kita akan buka untuk minnya. Nah, di sini min data rentang prediksinya seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.